Di mana posisi Anda, maka sunatullah yang berlaku pada Anda sesuai dengan posisi dan sikap Anda. Renungkan baik-baik. Anda minta sorga, tapi Anda di pihak ahli kebatilan. Anda pergi haji, tapi Anda di pihak kebatilan, maka tidak berlaku doa Anda walaupun di depan Ka'bah. Sunatullahnya tidak berlaku untuk Anda. Coba Anda kumpulkan dosa umat terdahulu, ketemu tak di negeri Anda ini? Di negeri Anda ini, kalau dulu satu yang mandul, bisa saja di negeri kita semua kejahatan yang berlaku mengundang azab pada umat terdahulu terinventarisir di negeri kita ini. Hedonis, naik klub, berlaku di UNP, di kampus pendidikan, kejahatan kaum Lot, LGBT, wabah di negeri kita. Kejahatan Firaun, kejahatan Namrud secara politik. Coba Anda telah ada apa tidak? Apa saja? Kaum Ad, kaum Nuh. Terus Anda minta negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Muhasabah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pokok kajian kita pada khutbah yang singkat ini adalah tentang sunnatullah. Sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Dia adalah semacam qawaid, aturan, sistem yang Allah telah berlakukan pada kehidupan kita. Seperti sunnahnya orang yang lahir, yang hidup akan mati, yang kecil akan besar, yang dewasa akan tua, remaja akan dewasa, dewasa tua, yang kuat lemah, yang kemudian yang hidup berakhir dengan kematian. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lupa, ada yang ingat. Semua itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Berbagai fenomena yang sudah menjadi sistem yang ada dalam kehidupan, itu adalah sunnatullah. Maka kita mesti memahami sunnatullah ini supaya terbangun kesadaran kita bahwasanya kita yang hebat hari ini, sunnatullahnya akan dapat mengecap kelemahan. Kita yang sehat hari ini, sunnatullahnya Anda akan mengalami rasa sakit. Anda yang di posisi ini tidak akan selamanya di posisi sekarang. Kekuatan Anda tidak berlaku selamanya. Kehebatan Anda tidak berlaku selamanya. Pujian tidak selamanya untuk Anda. Maka sunnahnya akan terjadi pergantian. Sunnahnya akan terjadi pengakhiran. Maka tentang sunnatullah ini
perlu menjadi kesadaran kita sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kajian kita hari ini tentang sunnatullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Itulah sunnah Allah, sunnatullah yang telah berlaku sebelumnya kepada umat-umat terdahulu. Kemudian kata Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah itu tidak ada yang bisa menggantinya. Anda berkuasa hari ini akan mempertahankan kekuasaan selamanya, tidak akan pernah terjadi. Ini mimpinya Firaun, tapi tidak pernah terjadi, tidak pernah terwujud. Maka sunnah Allah, yang di atas akan turun, yang di bawah akan naik. Yang miskin bisa kaya, yang kaya bisa miskin. Yang kuat bisa lemah, yang lemah bisa kuat. Yang hina bisa mulia, yang mulia juga bisa terhina. Kenapa? Karena itulah sunnatullah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran dicontohkan sunnatullah, kisah-kisah yang mesti kita pahami. Tetapi kita bisa simpulkan sidang jemaah, sunnatullah itu setidaknya secara global ada 3, yaitu yang terjadi sebagai sunnatullah, yaitu tadafu', saling berbenturan, saling berkonspirasi, saling jatuh menjatuhkan, saling bermusuhan. Kenapa kata Allah? Kalaulah tidak dibikin seperti itu, maka tidak akan terjadi kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka yang pertama, yang batil diantaranya tadafu', konfrontasi antara yang hak dengan yang batil. Yang hak, kalau seandainya yang hak tidak ada perseteruan, maka manusia cenderung dengan hawa nafsunya. Manusia hidup dengan hawa nafsunya, nafsu hewannya, nafsu kerakusannya. Maka mesti ada sunnahnya muncul ahli al-haq, yaitu pejuang-pejuang kebenaran yang berkonfrontasi dengan orang-orang yang tenggelam dengan hawa nafsu, kekuasaan dan kezoliman. Maka mesti muncul orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Jangan pula Anda alergi melihat orang-orang yang mengkritisi, orang-orang yang menegakkan kebenaran, karena itu sudah sunnatullah. Supaya apa? Terjadi tadawul. Tadawul pun sunnatullah, pergantian. Ja'al haq wa zahqal batil. Datang kebenaran, tumbang kebatilan. Itu sudah sunatullah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, kita ketika melihat kebatilan, kita mesti tampil dalam menyempurnakan sunatullah untuk mengalahkan kebatilan, menegakkan kebenaran, melakukan islah di tengah masyarakat, menolak kezoliman, mengantisipasi kejahatan. Itu wajib kita lakukan, dan itu sebuah tuntutan sunatullah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Maka Allah bikin kawaid-kawaid sunatullah. Di antaranya apa sidang jemaah? Intan surullah yansurkum. Jika kau bela agama Allah, maka Allah membelamu. Jika kau bantu agama Allah, Allah membantumu. Jika kau menangkan agama Allah, Allah memenangkanmu. Itu kawaid sunatullah. Anda ingin dibantu Allah, Anda ingin dicintai Allah, Anda ingin dimenangkan Allah, maka langkah Anda harus dirubah. Bukan memenangkan musuh Allah, tetapi memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jika Anda berada di pihak orang-orang yang memusuhi agama Allah, sunnatullah yang berlaku pada Anda, sunnatullah orang-orang yang memusuhi agama Allah. Jika Anda berada di pihak yang benar, sunnatullah yang berlaku pada Anda adalah sunnatullah pejuang-pejuang kebenaran. Jika Anda bersama Firaun, maka sunnatullah yang berlaku pada Anda. Jika Anda seorang pengusaha memihak kepada Firaun, maka sunnatullah Anda seorang sunnatullah Qarun. Jika Anda seorang politikus berada di pihak Firaun, sunnatullah yang berlaku pada Anda sunnatullah Haman. Jika Anda seorang militeris, seorang militer, seorang tentara atau polisi, tetapi Anda berada di pihak Firaun misalkan, maka sunnatullah Firaun wa junuduh.
berlaku sunatullah itu untuk Anda. Tetapi jika seandainya Anda berada di pihak yang benar, maka Allah memberlakukan sunatullah ahli kebenaran terhadap Anda. Maka untuk itu sidang jemaah mesti paham kita bagaimana sunatullah itu. Di mana posisi Anda, maka berlakulah sunatullah sesuai dengan sikap dan posisi Anda. Saya ingatkan, di mana posisi Anda, maka sunatullah yang berlaku pada Anda sesuai dengan posisi dan sikap Anda. Renungkan baik-baik. Anda minta sorga, tapi Anda di pihak ahli kebatilan. Anda pergi haji, tapi Anda di pihak kebatilan. Maka tidak berlaku doa Anda walaupun di depan Ka'bah. Sunatullahnya tidak berlaku untuk Anda. Renungkan baik-baik. Sunatullah qad khalat min qabl. Sunatullah yang sudah berlaku sebelum kalian. Walan tajida li sunatillahi tabdila. Kedepannya tidak pernah sunatullah itu berganti. Oh, itu di umat yang dahulu, di zaman Firaun, di zaman Korun, di zaman Namrud, kita nggak ada. Bohong. Tidak pernah berubah sunatullahnya. Tahukah Anda? Sunatullah kejahatan kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, dengan satu pelanggaran langsung diazab oleh Allah. Coba Anda kumpulkan dosa umat terdahulu, ketemu nak di negeri Anda ini? Ketemu nak di negeri Anda ini? Kalau dulu satu yang menonjol, bisa saja di negeri kita semua kejahatan yang berlaku mengundang azab pada umat terdahulu terinventarisir di negeri kita ini. Hedonis, naik klub, berlaku di UNP. Di kampus pendidikan, orang luar, kalau begitu, kalau boleh orang luar, mahasiswanya juga boleh membuat acara konser seperti nightclub. Kalau boleh sekali sebulan, tiap hari akan boleh. Kalau boleh tiap hari, akan jadi karakter. Akan jadi karakter. Seluruh kejahatan kaum terdahulu Anda kumpulkan penyebab mereka diazab oleh Allah. Ada semua. Saya tanya, kejahatan kaum Lut, LGBT, wabah di negeri kita. Kejahatan Firaun, kejahatan Namrud secara politik, coba Anda telah ada apa tidak? Apa saja? Kaum Ad, kaum Nuh. Terus Anda minta negeri ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Muhasabah. Ingat, jangan sampai berlaku sunatullah yang diberlakukan Allah pada kaum sebelum kita. Sunatullah qad khalat min qabl, telah berlaku pada kaum sebelumnya. Walan tajida li sunatillahi tabdila. Tidak akan pernah terjadi, kan berubah sunatullah itu. Jika kaum sebelumnya diazab, terus Anda tidak diazab, apa kehebatan Anda? Kalau kaum sebelum dengan satu dosa diazab, Anda punya segudang dosa tidak diazab, hebat sekali Anda. Selamatkan negeri ini. Mari sama-sama kita. Ini tausiah, nasihat. Kita tidak anti, kita cinta. Kita nasihati karena kita cinta. Karena kita ingat keinginan para pejuang kita, pahlawan kita. Berkat rahmat Allah kalimatnya. Dan didorong dengan keinginan yang luhur. Rahmat Allah lah Indonesia ini merdeka. Bambu runcing lawan meriam. Ketupat dilemparkan jadi granat. Allah. Mungkin Anda tidak lihat malaikat turun memenangkan kita. Kita lupa. Ambil posisi.
Cari sunatullah orang soleh, sunatullah para anbiya, para nabi, sunatullah yang diinginkan oleh Allah, sunatullah pada ulama-ulama yang jujur, sunatullah yang dicari oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh para pejuang-pejuang zaman Rasulullah yang dari Allah. Jangan dicari sunatullah di tempat Firaun, di posisi Firaun, di posisi Haman, di posisi Qarun. Hati-hati Anda. Sunatullahnya Anda akan mati. Tidak ada pernah orang tidak mati. Firaun dikawal dengan puluhan ribu tentaranya mengejar Musa. Firaun dengan tentaranya mati di Laut Merah tanpa senjata. Firaun menganggap Musa dengan penduduk sipil apa dayanya, tapi dia tidak tahu seluruh nyawa umat ini yang hebat, yang kuat, yang pegang senjata, yang pegang pena, yang sedang menangis, yang sedang tertawa, nyawanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terhalang oleh apapun. Sunatullah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara kawaid sunatullah, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan, setelah kesulitan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Mesti yakin dengan pertolongan Allah. Itu sunatullah, kawaid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kawaid negeri yang dihancurkan, sunatullah. Iza aradna an nuhlikal qaryah, jika kami ingin menghabisi, menghancurkan suatu negara, amarna mutrafiha, kami perintahkan dulu melalui nabi, melalui rasul, melalui ulama. Mutrafiha, orang-orang yang menerima nikmat Allah, nikmat kekuasaan, nikmat kekayaan, nikmat popularitas, nikmat kejayaan. Tokoh-tokohnya diperintahkan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk soleh. Fafasaku fiha, mereka engkar, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Quran dan hadis melalui nabi, melalui rasul, melalui ulama. Tidak mau dia. Bahkan ulama dipenjarakannya, ulama ulama dimata-matainya. Ulama dimata-matai. Saya tahu di mana saya ceramah, tahu saya. Tapi Anda ingat, fadamarnaha tadmira, kami hancurkan negeri itu luluh lantak. Bukan orangnya saja, ekonominya, bangunannya, kampungnya, habis semua. Fadamarnaha, kami hancur tadmira. Tidak ada kalimat yang lebih hebat lagi. Luluh lantak, berakhir. Maka kalau dia tidak bersama Allah, dia datangkan oleh Allah, musuhnya menguasainya. Dia akan dikuasai oleh kaum asing. Itu sunatullah. Jika suatu negeri pemimpinnya tidak mau dinasihati, maka negerinya akan diazab. Sunatullah berlaku pada kaum Ad, kaum Samud, Firaun dan lain-lain. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, sadarlah kita di bulan Agustus ini yang kita terima nikmat kemerdekaan, untuk kita memilih sunatullah yang terbaik. Sunatullah yang terbaik. Kalau Anda berada pada posisi yang salah, berharap kebaikan, Anda sedang bermimpi. Anda sedang bermimpi. Naudzubillah. Sidang jemaah, pertama tadi tadafu', kedua ibtila, ujian, sudah sunatullah.
Ujian. Kalau Anda diuji, sabar. Ada sunatullah orang yang diuji. Contoh Nabi Ayub. Contoh Nabi Ayub. Di mana dikatakan, apakah kalian mengira ahasiban nasu ayutraku ayakula amanna wa hum la yuftanun. Ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bebas mengatakan, mereka mengira mudah mengatakan amanna, mereka beriman tapi tidak diuji. Mudah mengatakan amanna tapi mereka tidak diuji. Mesti diuji. Sehingga di antara kalian ada yang gugur dari imannya, mengalah, kalah. Dia Islam tapi pro kafir. Dia Islam pro munafik. Dia Islam pro anti Islam. Dia Islam alergi dengan Islam. Dia Islam alergi ulama, senang dengan penjahat. Naudzubillah. Ujian iman. Anda gagal, maka harta Anda tidak bisa menyelamatkan Anda. Sidang jemaah tadaul, berganti silih berganti. Jangan lupa diri. Ya nak, bersilih berganti hari ini. Yang di atas akan ke bawah, yang di bawah akan ke atas. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hari itu kami pergilir-gilirkan di antara manusia. Hari ini Anda menghakimi orang, besok Anda dihakimi orang. Hari ini Anda mulia, besok Anda dihinakan. Hari ini permainan Anda sukses, besok Anda jadi permainan. Jika tidak selesai di dunia, akan selesai di pengadilan Allah. Akan selesai di pengadilan Allah. Pengadilan akan diadili. Bisa saja di dunia ini semua pengadilan bisa saja jadi permainan. Apabila penguasa, pihak keamanan, pihak keadilan bersatu, dia berkompromi, tidak ada lagi kekuatan. Yang bikin kebijakan, yang mengawal kebijakan, yang memberikan keputusan dalam pengadilan. Jika bersatu dia, selesailah permainan dia itu. Tapi ingat, yang berkuasa, yang mengawal, yang mengadili, akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika lidah Anda keluh untuk bersaksi, ketika orang yang setia sibuk dengan nasibnya, ketika Anda tidak dibantu oleh siapapun, ketika Anda diadili oleh yang maha tahu tanpa bisa Anda tipu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Setelah saya baca beberapa ahli tafsir, hampir senada mereka sepakat bahwa ayat ini mengatakan sunatullah yang diisyaratkan oleh Allah, iman pasti mengalahkan kekafiran, kebenaran pasti mengalahkan kebatilan, ahli takwa pasti mengalahkan ahli batil, dan pertolongan Allah pasti untuk kebenaran, dan murka Allah pasti untuk kebatilan. Maka jelaskan posisi kita di tempat yang jadi sasaran murka Allah,
atau di tempat yang berada di bawah naungan rahmat Allah. Pastikan posisi Anda di posisi yang menjadi sasaran murka Allah atau di posisi yang berada di bawah naungan Allah. Pilihan Anda masih punya kesempatan sebelum sunnatullah kematian datang menghampiri Anda. Firaun pun menyesal ketika taubatnya sudah tidak diterima oleh Allah. Maka jadi jangan sampai Anda menyesal ketika Anda kehilangan kesempatan bertaubat. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabbana ya Karim ij'alna min ahlil